Gambang Semarang adalah salah satu kesenian yang lahir dan berkembang di Semarang, yang merupakan kesenian akulturasi budaya antara etnis Tionghoa dengan Jawa, yang dimana menampilkan unsur-unsur seni musik, vokal, tari, dan lawak. Jika dilihat pola garapannya, Gambang Semarang dapat dikategorikan sebagai kesenian tradisional kerakyatan, karena berkembang di kalangan rakyat jelata, telah menempuh perjalanan sejarah yang cukup lama, dan perkembangannya tetap bertumpu pada unsur-unsur seni yang telah dimilikinya sejak dulu. Gambang Semarang yang sekelas mirip Gambang Kromong Batavia diinisiasi oleh Li Hongso, tokoh Semarang yang juga pernah menjadi anggota Volksschrab. Li Hongso sendiri juga merupakan salah satu inisiator budaya kirap jaran sampo yang masih bertahan hingga kini di kawasan Pecinan, Semarang. Pentas Gambang Semarang pertama kali dilakukan pada tahun 1932. Namun dalam perjalanannya, Gambang Semarang hanya bertahan 10 tahun besar. Kemungkinan karena korban dari pendudukan Jepang selama kurun waktu 1942 sampai 1945. Lalu Gambang Semarang sempat muncul kembali pada 1960-an, lewat acara resmi maupun pameran yang digelar pemerintah. Namun, musik ini kembali redup pada dekade 1980-an hingga tahun 2000-an karena masih di bawah rezim Orde Baru yang dimana segala jenis unsur-unsur yang berbau Tionghoa dilarang untuk ditampilkan secara publik. Baru pada tahun 2012, kesenian Gambang Semarang dicoba untuk dihidupkan kembali. GSAC merupakan kelompok yang pertama kali mengembalikan kesenian Gambang Semarang ke dalam format aslinya. Kini, Kota Semarang turut berbangga karena semakin banyak generasi muda yang menaruh perhatian terhadap kesenian ini. Selain GSAC, terdapat dua kelompok kesenian Gambang Semarang lainnya, yakni Nangnok Gambang Semarang dan Kelompok Gambang Semarang atau KGS Undip. Gambang Semarang itu istilahnya keturunannya dari Gambang Kromong. Gambang Kromong yang di Jakarta. Nah, sejarahnya kenapa ada di Semarang itu atas dasar usulan dari Li Husun. Li Husun itu anggota DPRD kota. Pada saat itu mengusulkan kalau misalnya gimana kalau Semarang punya kesenian khas kota Semarang kayak gitu. Dari usulan dari Li Husun itu kemudian diusulkan ke Gus Ven itu wali kota Semarang saat itu. Nah, dari Gus Ven itu dari wali kota Semarang saat itu menyetujui, misalnya bersedia kalau misalnya emang dari usulan-usulan dari anggota DPRD itu dilaksanakan kayak gitu. Nah, makanya setelah usulan itu disetujui, baru ada seperti pembelian beberapa alat musik dari Gambang Kromong. Makanya beberapa alat musik yang ada di Gambang Semarang ya ada kemiripan dari karakter bunyi, karakter suaranya, ataupun dari susunan lagu yang diciptakan selanjutnya. Jadi memang kesenian Gambang Semarang itu berawal juga idenya itu dari Gambang Kromong, karena waktu itu Li Husun pergi ke Jakarta untuk melihat kesenian apa yang cocok untuk kota Semarang. Akhirnya Gambang Kromong itu dimodifikasi gimana caranya supaya nuansanya tetap Semarang. Terus akhirnya dengan cengkok-cengkok dan ritme yang lebih cepat dibanding Gambang Kromong, seperti lagu-lagunya juga lagu-lagu khas Semarangan. Kalau ya mungkin kalau dibilang ya kesenian Gambang Semarang itu ya kesenian kontemporer yang mencontek itu Gambang Kromong, meniru Gambang Kromong. Memang kesenian Gambang Semarang kan akulturasi dari Cina dan Jawa, dan di Cinanya itu memakainya kohayang pada waktu masa lalu, pakainya kohayang. Cuman alat musiknya yang alat gesek, kohayang. Tapi kalau sekarang ya mungkin jarang yang memakai kohayang, dan kalau di GSAC pakainya alat musik Cina. Sama alat musik Cina juga, nuansa Cina juga, tapi tergantung sama kebutuhan sama personil yang ada. Tapi tetap menonjolkan unsur Cina dan Cinanya sama akulturasi. Jawanya tetap ada. Di GSAC yang memainkan campur. Kebetulan kalau di kita emang yang misalnya yang alat musik dari Cina itu orang-orang yang emang keturunan dari Tionghoa. Cina, Tionghoa, dan
kita juga kerja sama di mereka. Kalau misalnya dari teman-teman, misalnya nggak harus orang Cina yang memainkan. Kalau misalnya dari teman-teman Ada kita yang yang bisa. Semarang asli Jawa misalnya pengen belajar alat musik itu ya bisa juga kayak gitu. Jadi nggak harus secara struktur musiknya nggak harus, misalnya nggak harus orangnya Cina tapi tetap ada Unsur nuansa-nuansanya Cina kayak gitu. Kalau dulu pas di awal-awalnya itu emang untuk istilahnya untuk khas Semarang, biasanya untuk buderan, nyambut Ramadan, Iya. terus untuk HUT Kota Semarang, ataupun acara-acara yang istilahnya dari pemerintah kota, ataupun acara dari wilayah apa ya, Semarang. Kalau misalnya ada acara-acara yang menyambut tamu atau apa, itu biasanya disajikannya gambang Semarang kayak gitu. Tapi setelah beberapa tahun itu emang tergantung sama di tahun situasinya. di tahun 70 ke atas 70 ke bawah 70 ke bawah itu yang kita bukan kita ada masa lalu juga yang pentas itu ya orang-orang yang menikah secara sunatan sama sih. Bahkan dulu kalau sekarang kan bentuk tarinya kan sudah melalui penggarapan koreografi. Kalau dulu tarinya masih kayak tari tayub. Kalau dulu emang kan kalau di Gambang Semarang ada 3-4 unsur yang di musik, yang sinyal musik, terus ada tari. Sebenarnya Gambang Semarang juga selain dari lagu Gambang Semarang juga ada tari Gambang Semarang, terus sama lawaknya kayak gitu. Dan itu istilahnya satu pertunjukan yang ya itu tadi buat acara-acara yang menyambut Ramadan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya kayak gitu. Ya ketiga komunitas ini kan sumbernya satu, artinya konsep awalnya adalah akulturasi dari kesenian Jawa dan Cina. Ya begitu pula di sini. Tapi memang kita sampai sekarang belum ada yang khusus mengisi untuk alat musik. Dulu pernah kita kolaborasi ketika pentas ya mengundang beliau, tapi tidak yang tergabung seperti kita kan memang formasi intinya belum punya pemain yang khusus di koordinator. Pernah berkolaborasi di tanggal berapa ya, 7 Mei 2017 itu pernah mengadakan konser mandiri 3 komunitas itu di Kelenteng TKC. Itu bersama komunitas Cina. Ketika itu ya dari KGS itu sendiri itu ya biasa ada Mari, Gado-Gado, Simpang 5, Kota Atlas, Semarang Tempo Dulu, Jangkrik Ginggong, Linggang Kangkung, dan Iringan Tari. Tapi untuk komunitas lain kan berbeda komunitas pasti juga berbeda genre dan lagunya pun pasti juga ada perbedaan. Tidak ada aturan resmi, tidak ada aturan bagus sebenarnya sih. Kadang kita pun juga ketika terbatas ya udah tetap pentas karena mungkin kalau pemahaman kami dengan itu ya unsur Cina itu tidak selalu dalam bentuk fisik atau unsur Cina. Kita bisa gantikan kalau dengan biola misalnya. Kita pernah juga pemain biola, saksofon, suling, dan asal memainkannya juga membawa nuansa Cina di musik tersebut ya nggak masalah. Karena dulu pernah juga jadi beberapa waktu lalu ada diskusi tentang Gambang Semarang, ada masukan juga dari ya beberapa pengamat budaya juga bahwa ada yang memainkan alat musik Cina tapi tidak terasa nuansa Cinanya ya sama aja gitu. Jadi itu sih banyak cara untuk menunjukkan bahwa Gambang Semarang ini memiliki unsur Cina juga. Untuk di KGS sendiri itu sampai saat ini belum, karena ya pertama kendala dari alat musik sendiri. Alat musiknya kan sampai saat ini juga masih berupa gamelan Jawa sendiri itu. Dan yang kedua itu seumpama ada alat musik Cina untuk masalah kepelatihan juga belum ada. Yang perlu digarisbawahi itu adalah sebenarnya semangat akulturasi. Jadi zaman dulu itu saya belum lahir, cuma saya cerita aja. Zaman dulu itu Gambang Semarang ini adalah media bagi orang-orang Tionghoa untuk
membaur dengan masyarakat Jawa di Semarang. Jadi mereka ingin merayakan hari besarnya juga, ya tidak hanya semata-mata memainkan alat musik Cina, tapi mereka juga memainkan alat musik gamelan. Akulturasi dengan Jawa itu contohnya alat musiknya Jawa, tapi nuansa lagunya banyak semacam bentuk kombinasi yang Jadi tidak hanya muncul di musik, tapi di corak konkret ya, corak musiknya kita mungkin merasakan gitu ya, nonton itu merasakan. buat KGS sendiri tuh ya semoga semakin maju, dan buat masyarakat FEB sendiri lebih peka, lebih mau menjaga kan kesenian asli Semarang. Ya soalnya kan Gambang Semarang ini di Undip juga cuma ada satu di FEB ini, bahkan di Semarang pun komunitas Gambang Semarang juga sedikit sekali, salah satunya di FEB ini. Harapannya sih kita lebih maju lagi ya, terus lebih kompak, terus lebih mengarahkan anak-anak muda zaman sekarang itu lebih mengenal kesenian Jawa Semarang. Semoga aja kedepannya ada regenerasi baru lagi, soalnya kan kita tidak mungkin selalu di sini terus. Kayak aku dari kan tidak orang Semarang, aku dari Salatiga sana, tidak mungkin aku di sini terus. Kedepannya juga nanti ada yang mau belajar Gambang Semarang, ikut melestarikan lagi. Kalau tidak ada regenerasi ya mungkin akan berhenti setelah ini saja. Mungkin ya semoga orang Semarang lebih banyak tahu apa itu Gambang Semarang, soalnya ada beberapa juga yang tidak tahu Gambang Semarang itu, padahal mereka orang Semarang. Gambang Semarang itu kan tujuannya untuk merekatkan orang-orang Semarang ya. Jadi harapannya ya bisa dengan Gambang Semarang ini tuh orang Semarang jadi semakin tahu dengan kotanya, semakin tahu dengan keseniannya, karena lewat media Gambang Semarang ini media yang cukup efektif untuk mengkampanyekan sesuatu, untuk memprovokasi sesuatu. Gitu. Ini Gambang Semarang itu salah satu media yang cukup unik untuk menyampaikan pesan. Ya, kalau dari saya yang saya harapkan kesenian Gambang Semarang ini semoga lebih banyak masyarakat, khususnya kota Semarang ini mengenal, karena ya selama ini kita pentas itu terbatas, jadi hanya di tempat-tempat tertentu saja. Belum banyak mungkin anak muda yang tahu dan bisa menikmati kesenian Gambang Semarang, padahal ini tuh memiliki sejarah yang panjang, sejarah yang menurut saya ketika membaca ceritanya itu ya luar biasa, karena ada semangat kebersamaan, ada semangat akulturasi. Jadi mungkin di masa lalu Gambang Semarang ini menjadi media masyarakat yang berbeda latar belakang untuk bersama-sama kita bersama-sama berkesenian, mengapresiasi seni, kemudian berinteraksi dan segala macam. Itu kan salah satu simbol kebersamaan yang seharusnya bisa kita bawa dan masyarakat Semarang ini tahu dan merasa bangga bahwa kita punya loh kesenian daerah khas dari Semarang yang memiliki pesan yang begitu luar biasa. Harapannya Gambang Semarang ini selalu berkembang agar gimana ya, kan masyarakat ini mengetahuinya Gambang Semarang cuma dari tarian empat penari itu, tapi sebenarnya yang ada di Gambang Semarang itu unsurnya banyak sekali, sehingga dari perkembangan itu masyarakat bisa lebih mengenal Gambang Semarang.